Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zahra Anissa Suri dengan akhiran NIM 0315. Di sini saya akan mengerjakan data responden kemarin dengan Smart PLS. Oke, berikut. Yang pertama, kita masukkan dulu tadi datanya ke Smart PLS. Kalau sudah dimasukkan, kita ketik new path model. Ini kita bikin ditulis bisa PLS SEM. Oke, kita klik OK. Nah, nanti setelah muncul kayak gini, kita langsung ke indikatornya. Kita kelompokkan berdasarkan X1-nya. Di sini kita memakai information narrowing atau disingkat aja IN. Ada IN 1, klik shift panah bawah sampai IN 4. Habis itu digeser ke sini. Ya, seperti ini. Kita rapikan, boleh dikeatasin. Selanjutnya bawahnya lagi ini ada IR, diklik shift panah bawah sampai IR 4. Sama seperti tadi, digeser ke kanan sini. Nah, tinggal dirapiin aja di sini. Nah, kalau sudah, ini ada IO juga, klik shift panah bawah sampai IO 4. Tarik ke kanan, dirapikan. Nah, ini ada X1 sampai X3. Selanjutnya ini ada mediasi atau D di sini, dissatisfaction. Kita klik shift panah bawah sampai D4. Lalu kita geser ke sini. Nah, kita bikin kerangkanya sesuai sama yang di soal UAS. Dan yang terakhir ini ada variabel Y. Kita klik shift panah bawah sampai 5. Kita geser paling kanan sini. Oke, setelah itu kita bisa ganti namanya ya, rename. Klik sebelah kanan seperti ini, kita rename. Tadi ada IN ya, IN. Oke, terus yang ini juga semuanya kita ganti nama. Ini kita ganti nama jadi IR. Oke, ini juga diganti nama IO, dan ini juga diganti menjadi D aja. Klik OK. Yang terakhir kita kasih UI. Oke, setelah semua sudah diberi nama, kita connect. Nah, di sini kita klik connect. Nah, dari sini IN, dari IN ke D, dari IR ke D, dari IO ke D juga. Nah, dan terakhir ada D ke UI. Nah, setelah biru kayak gini, nah seperti ini kan tidak rapi ya, jadi kita rapikan dulu. Kita klik select lagi. Nah, kita klik yang ini, kita ubah ke atas. Nah, seperti ini. Terus yang ini juga biar rapi, klik ini. Nah, kita agak siniin. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung ke calculate PLS algorithm, start calculation. Oke. Nah, setelah sudah, di sini kita bisa lihat hasilnya ada di outer loadings. Yang di sini kan banyak data yang merah-merah ya, karena nggak valid. Kita bisa hapus itemnya di depan tadi di PLS SEM sini. Nah, ini kan ada D1, terus ada IN4, ada IO1, ada IR1, IR2, IR4, UI3, dan UI berapa ini? UI4. Kita ubah dulu dari yang terkecil. Mana ya? Ini 0,344 di UI3.
kita hapus di sini. Nih, ada UI 3. Kita bisa hapus. Delete. Start calculation sama algorithm. Oke, lihat outer loadingsnya lagi. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Kita ubah lagi. Di sini ada IN4, lalu IO1, lalu IR4, IN4, IO1, IR4. Kita ubah di sini IN4, kita hapus, sama IR1 juga kita hapus, sama IO4 ya tadi kita hapus. Coba kita calculate lagi, PLS algorithm, start calculation. Oke, kita lihat outer loadings. Masih ada juga ya. Ini IO1 sama IR2, IO1 sama IR2, IO1 sama IR2. Oke, calculate lagi, PLS algorithm, start calculation. Kita lihat outer loadings. Oke, jadi karena IR ini sisa 2 item, kan tidak boleh ya, minimalkan 2 item di setiap variabelnya. Nah, ini masih ada yang merah, ada 0,6, 0,5 sama 0,6 juga. Ya, menurut teori lain, menurut Haryono itu 0,5 itu masih bisa dikatakan valid, dan kalau 0,6 itu menurut Wiono itu bisa dikatakan cukup valid, dan yang paling kuat itu 0,7 ke atas itu sudah bisa dikatakan valid. Oke, ini dari validitas konvergennya dulu. Terus yang kedua bisa kita lihat nilai AVE, kita lihat di konstruk reliability dan validity di sini. Nah, di sini nilai AV-nya di atas, menurut Haryono di atas 0,5 itu bisa dikatakan valid. Terus selanjutnya kita bisa lihat di discriminant validity di cross loading. Nah, seperti ini. Dia bisa dikatakan memiliki hubungan yang signifikan apabila nilainya itu di atas 0,4. Selanjutnya kita bisa lihat di Fornell-Laker ini. Fornell-Laker ini kita lihat akar AVE-nya ini, dia bisa dikatakan memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya kita bisa lihat di latent variable. Nah, apabila latent variable-nya ini lebih besar dari 0,8, itu bisa dikatakan memiliki hubungan yang signifikan. Oke, selanjutnya ada di reliabilitas. Uji reliabilitas itu bisa kita lihat di Cronbach alpha. Kita cari di konstruk, kembali ke konstruk tadi, kita lihat di Cronbach alpha-nya. Menurut Savitri itu dia reliabilitasnya tuh dapat diterima dengan baik apabila nilainya itu di atas 0,4. Nah, ini kan ada yang
di atas 0,7. Terus ini kan ada yang 0,4, berarti ini dikatakan reliabilitasnya tidak dapat diterima. Terus yang kedua itu ada, kita lihat di composite reliability. Nah, menurut Savitri juga dia dikatakan memiliki reliabilitas dapat diterima dengan baik itu di atas 0,7, dan ini diterima semua reliabilitasnya. Oke, selanjutnya kita ada pengujian model fit. Di sini kita bisa lihat di model fit yang ini, yang bawah ini kita klik. Nah, di sini ada pengujian SRMR, ada DULS, ada DG, ada Chi-square, NFI, sama satu lagi pakai Q kuadrat. Tapi Q kuadratnya habis ini. Oke, kita nilai dulu uji SRMR-nya ini. Kecocokan model fit-nya ini. Kita lihat di sini. Ini nilainya semuanya. Kalau nilainya SRMR ini kurang dari 10, maka kecocokan model fit-nya benar. Ada kecocokan model fit di sini. Terus yang kedua itu ada DULS. Itu kata dari Wiono itu lebih besar dari 0,05. Ini semuanya dua-duanya kan lebih besar dari 0,05. Terus yang DG ini juga sama, lebih besar dari 0,05. Ini dua-duanya ini lebih besar dari 0,05. Terus Chi-square ini juga bisa dikatakan kecocokan model fit. Dan NFI dia hampir mendekati 1, tapi ini tidak mendekati 1 ya. Berarti ini kecocokan model fitnya kurang. Terus selanjutnya kita bisa cek Q kuadratnya di sini. Kembali lagi ke PLSM tadi, terus kita calculate. Ini ada PLS predict. Lalu kita start calculation. Oke. Setelah ini hasilnya, kita bisa lihat di sini LV prediction summary. Oke. Q2-nya ini. Q2-nya bisa dikatakan relevan ya, karena Q2-nya lebih dari 0,3, di atas 0,3 itu kuat. Kita bisa berarti ini relevan, kuat ya. Selanjutnya, setelah uji model fit, kita bisa langsung uji ke inner modelnya. Di sini tadi, oke, ini ada R square. Ini ada VR square sama R square adjusted. Kalau R square-nya 0,5 itu bisa dikatakan moderat. 0,4 ini mendekati 5, bisa dikatakan moderat, yaitu variasi variabel dengan baik dua-duanya. Terus R square adjusted-nya sama, ini dikatakan moderat. Oke, setelah itu kita yang terakhir memasuki uji hipotesis. Langsung saja ke PLSM algorithm tadi. Terus calculate, kita bootstrapping, start calculation. Oke. Setelah itu kita lihat di path coefficient ini di p-values. Harusnya p-values ini kurang dari 0,05.
maka bisa dikatakan baik, datanya itu valid. Tapi ini ada yang 0,108, ini di atas 0,5, makanya dia merah, makanya tidak dapat diterima. Terus yang kedua ada kita bisa uji mediasi. Uji mediasinya kita lihat di specific indirect effects. Di sini kita lihat p-values juga. Ini juga di lebih kecil dari 0,05 ini. Ini dari variabel X1 ke mediasi, habis itu ke Y ini signifikan, terus yang variabel kedua ke D, variabel Y ini juga signifikan, terus yang terakhir ini ada X3 ke mediasi sama ke variabel Y ini tidak signifikan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.